Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin menciummu. Ada gairah di sini. Oke, dari siapakah dia yang saat ini ingin menciummu ya? Um, Dia saat ini sedang merasa bergairah banget sama kamu. Oke, kita tarik energinya. Siapakah yang saat ini dia yang ingin menciummu? Oke, orang ini tuh ingin banget ya, pengen banget menghubungi kamu atau message kamu, mengirimi kamu pesan tentang sebenarnya dia itu cinta. Dia ingin mengekspresikan cinta dia dengan apa ya? Dengan kissing itu. Ya, dia ingin mengekspresikan cintanya dengan kissing itu. Dia ingin mengirimi pesan cinta ke kamu. Terus itu juga aku lihat memang saat ini dia lagi mikirin kamu, bahkan masih sering mantauin kamu saat ini sedang apa yang sedang kamu lakukan. Mungkin dia mantengin media sosial kamu atau bagaimana nih. Dan aku lihat memang si dia ini tuh ingin memiliki suatu kestabilan dalam hidup, dalam hubungan. Dia ingin menunjukkan performance-nya dia. Dan aku lihat di sini dia ingin memiliki suatu hubungan yang permanen, kestabilan yang permanen, ya, menjaga kamu, bertumbuh, fleksibel, ya, dalam hubungan kalian dan fleksibel juga dalam kehidupan dia. Karena kalau aku lihat di sini ada hubungannya juga dengan karir dan keuangan, dan dia juga lagi pengen apa itu namanya, stabil ya secara karir dan keuangan. Ada balance di sini. Aku lihat memang antara kamu dengan dia itu semacam kayak cerminan, atau lebih tepatnya itu kayak mungkin karakter, sifat, tingkah laku, perbuatan itu mirip ya. Jadi kayak cocok gitu loh. Ya kalau aku lihat di sini tuh kamu dengan dia itu cocok gitu loh. Mungkin karakternya sama, pola pikirnya sama atau apa gitu. Pokoknya ini ada balance di antara kamu dengan dia, yin dan yang, ya, saling melengkapi. Kalau aku lihat di sini balance, saling melengkapi ya. Dan kalau aku lihat, ya, kalau aku lihat di sini kayaknya si dia ini ingin kembali sama kamu, dia ingin bersatu kembali dengan kamu karena dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu hidupnya komplit. Hidupnya utuh, hidupnya sempurna seperti itu ya, komplit. Karena kamu adalah bagian dari diri dia. Kamu bagian dari hidupnya, sehingga aku melihat ketika kamu dengan dia bersama, kalian itu adalah komplement satu sama lain. Jadi kalian kalau dipersatukan itu jadi utuh gitu loh. Seperti yin dan yang ini ya. Yin dan yang ini, satu yang setengah warna hitam, setengah warna putih, ketika dipersatukan jadi lingkaran. Ya, jadi kayak sempurna gitu loh. Oke. Kemudian ada kaset. Ya, orang ini adalah orang yang memang kalau aku lihat sudah kamu kenal, bahkan sudah memiliki memori bersama kamu ya. Dan aku lihat juga dia sering memikirkan kamu, bahkan kalau misalkan dia punya foto kamu atau video-video kamu gitu ya, dia sering mengulang kembali untuk itu melampiaskan gairahnya, rasa rindunya terhadap kamu. Terus apalagi di sini kan ada mirroring. Jadi di situ ada twin flame, di sini juga ada the mirroring. Jadi memang kalau aku lihat memang kamu dengan dia itu cerminan, mungkin memang dari sifat, tingkah laku, perilaku, pola pikir atau apalah ya, ada kemiripan di antara kalian sehingga kamu dengan dia itu merasa kayak balance. Kalau misalkan dipersatukan itu saling melengkapi bagi dia ya. Kamu itu mampu melengkapi hidupnya, seperti itulah. Kamu adalah part atau bagian dari hidupnya. Aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan kamu berpisah dengan dia, dia kayak ada yang hilang gitu loh. Sebagian dari hidupnya itu kayak ada yang bilang, kayak ada yang hilang, kayak nggak utuh aja gitu ya kalau aku lihat di sini. Tuh ya, kalau aku lihat di sini ada union, di situ ada union tadi ya, di twin flame tadi ada union. Jadi kalau aku lihat di sini memang energinya pengen banget dia kembali lagi sama kamu. Jadi situasi sekarang mungkin memang lagi berpisah ya, dan aku lihat di sini dia ingin merasa komplit
menginginkan suatu komitmen juga sama kamu. Ya, paling nggak bersatu lah dengan kamu gitu ya. Oke, kemudian kita tarik energi lengkapnya sebenarnya seperti apa yang terjadi. Seven of Swords. Jadi kalau aku rasa memang dulu dia ini pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Dia pernah berbohong sama kamu, dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah menipu kamu, atau ya intinya dia pernah melakukan suatu tindakan yang mengecewakan kamu. Kemudian aku lihat di sini dia mengakui, ya dia mungkin sudah mengakui, atau ya intinya semuanya sudah ketahuan lah ya. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, perselingkuhan itu juga kamu udah tahu. Aku lihat di sini entah itu mau dia yang mengakui atau memang kamu tahu sendiri di sini ya. Aku lihat kamu udah sekarang tuh udah masa bodoh ya. Kalau misalkan dibilang untuk memaafkannya, ya mungkin aku lihat di sini kamu akan memaafkannya. Tapi kalau untuk kembali menjalani hubungan dengan dia lagi gitu ya, aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk fokus pada hidupmu. Aku lihat di sini kamu lebih fokus untuk menjalani hidupmu ke depannya gitu ya. Untuk masalah kembali lagi atau enggak tuh kayak belum menjadi prioritas bagimu gitu ya kalau aku lihat di sini, karena memang saat ini pun aku lihat tuh kamu juga saat ini berpikir apakah memang ketika kamu bersama dia, apakah selama ini ketika kamu bersama dia, ataupun nanti ke depannya kalau misalkan memang dengan dia, apakah kamu bahagia? Itu yang saat ini kamu pikirkan. Jadi saat ini kamu tuh lagi menimbang-nimbang apakah memang benar dia seseorang yang menjadi tujuanmu ya, yang memang kamu inginkan jadi pasangan. Karena saat ini aku lihat memang kamu nggak memikirkan sudah berapa lama kalian kenal atau sudah berapa lama kalian menjalani hubungan. Yang kalian fokuskan, menjadi titik fokus kalian adalah apakah aku bisa bahagia, apakah aku memang benar tidak salah pilih, dialah orang yang aku tuju gitu ya. Tapi aku lihat juga sebenarnya dia mikir kayak gitu juga terhadap kamu ya. Aku lihat di sini dia pun memikirkan itu, dan aku lihat di sini ketika dia pun bingung ya, apakah memang kamu yang benar. Nah dari semua itu di sini banyak kesadaran dari dia, banyak kejelasan lebih tepatnya, banyak kejelasan yang akhirnya dia dapatkan. Ternyata selama ini ketika dia bersama kamu, dia merasa bahagia. Ketika dia bersama kamu, hidupnya lengkap, ngerasa lengkap gitu ya. Dia dicintai, dia diperhatikan, dia disayangi. Kalau aku lihat di sini. Jadi ketika keraguan-raguan itu datang, itu sekarang kayak udah terjelaskan gitu ya. Memang kamulah orang yang dia inginkan, memang kamulah yang dia mau gitu. Toh kalaupun mau menjalani hubungan dengan orang baru pun dia kayak masih ogah gitu loh, masih kayak nggak mau gitu. Kayak ya mungkin dia harus berpikir lagi kalau misalkan menjalani hubungan dengan orang baru lagi, berarti dia harus mulai dari nol, perkenalan, terus saling melakukan pendekatan, kemudian itu saling memahami, ya pokoknya semua dari nol lagi ya. Itu akan membuang-buang waktu dan akan menguras energi dia. Jadi kalau aku lihat untuk membuka hati pada orang baru pun memang hatinya juga lagi capek, nggak mau gitu ya, lagi nggak mau untuk membuka hati. Jadi dan aku lihat juga dari sisi kamu pun begitu ya. Jadi dari sisi kamu pun begitu, untuk membuka hati untuk orang baru pun lagi kayak oke, mungkin memang ada keinginan tapi kayak secara langsung itu kayak masih males gitu loh, males untuk membuka hati pada orang baru gitu. Jadi mungkin kalau misalkan diajak kenalan ya oke ya, dengan orang baru, diajak kenalan dengan orang baru, baik kamu ataupun dia diajak kenalan dengan orang baru ya sih oke. Tapi kalau misalkan untuk lebih dari itu kayak kalian masih malas untuk membuka hati atau membuka hubungan dengan orang baru. Jadi kalau aku lihat di sini
dia ingin menghindar, untuk sekarang dia ingin menghindari lebih banyak rasa sakit yang ada di hubungan kalian ini, bahkan untuk nantinya. Jadi kalau memang selama ini kamu merasa hubungan ini menyakitkan, maka saat ini dia sedang mungkin entah melakukan suatu perubahan dalam diri dia, perubahan sikap, perubahan tingkah laku, atau apapun yang membuat selama ini kamu merasa menderita bersama dia, itu ingin dia rubah, ingin dia perbaiki. Gimana caranya? Dia saat ini sedang cari solusi gimana caranya agar ketika kamu nantinya menerima aku bersama aku dan aku tidak menyakiti kamu nantinya, seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa mungkin nanti mungkin saat ini memang dia lagi sedang dalam proses perubahan ya, perubahan. Nah, misalkan aja ya, misalkan yang membuat kamu sakit hati dengan dia atau tidak bahagia dalam hubungan ini, misalkan dia sering selingkuh. Ya, itu yang menjadi poin utama kenapa kamu sakit hati. Akhirnya disitulah ya, karena di sini dia sudah tersadar, dia tahu ya, ternyata kamu tidak bahagia karena dia sering selingkuh, maka di sini dia akan mencoba untuk berubah. Dia tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan yang lain, atau dia kayak nggak pengen aja gitu nyakitin kamu gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat sekarang tuh dia lagi fokus pada hal-hal yang penting dulu dalam hidupnya, terutama mungkin karir, keuangan, masalah pribadi, atau justru malah masalah tentang perubahan diri itu ya, perubahan sikap, perubahan tingkah laku, itulah ya. Nah, jadi aku lihat memang fokus dia pada hal-hal yang lebih penting dulu dalam hidupnya. Kemudian juga dia juga akan gini, jadi apa yang saat ini fokus dalam dirinya itu juga nanti ke depannya akan berpengaruh dengan hubungan kalian, karena kan namanya perubahan dalam diri, hubungan itu akan dijalankan oleh dua orang ya kan. Nah, hubungan itu akan berjalan dengan baik kalau misalkan di antara orangnya itu memang sudah baik, maka hubungan itu akan baik gitu kan. Makanya saat ini dia memang fokus dia adalah dirinya, fokusnya adalah perubahan pada diri, perbaikan diri gitu ya, perbaikan diri. Aku lihat di sini. Toh aku lihat juga memang sebenarnya kamu dengan dia ini masih sama-sama saling suka, masih sama-sama saling cinta, masih sama-sama masih ingin memiliki, cuman memang situasinya sudah tidak sama seperti dulu. Bahkan aku lihat di sini masih memiliki gairah yang sama. Ya, aku lihat di sini sebenarnya kamu pun masih sering menghayalkan hal-hal yang sensitif yang seperti itu ya, dewasa gitu ya, terhadap dia. Jadi kayak role modelnya itu ya dia bersama kamu gitu. Terus dia pun sebenarnya sama ya, ada gairah secara itu ya, dewasa itu membayangkan ya role modelnya ya kamu bersama dia kayak gitu. Jadi kalau aku lihat memang di sini ada gairah yang masih menggebu-gebu, cuman memang pada situasi yang tidak sama seperti dulu gitu ya, kalian sudah berpisah. Terus itu juga memang karena ada suatu ketakutan, entah ini dari kamu atau dari dia, atau suatu kecemasan tentang sesuatu hal, bisa jadi tentang hubungan ini. Misalkan itu kamu misalkan takut bahwa dia akan mengulang hal yang sama seperti masih akan melakukan perselingkuhan di kedepan harinya, sehingga kamu masih ragu, masih ketakutan akan hal itu. Makanya di sini kamu masih menunda untuk apakah kamu akan menerima dia lagi atau enggak. Misalkan contohnya dari kamu seperti itu. Kalau misalkan dari dia, misalkan secara keuangan, karir dia belum baik misalkan ya, sehingga dia pun masih ragu ya, masih ada ketakutan, masih ada kecemasan akan masa depannya. Masa depan dia aja masih belum cemerlang, masih belum nggak tahu akan seperti apa, apalagi di sini kalau misalkan dia harus bertanggung jawab atas hubungannya bersama kamu. Ya kali hubungan ini akan nggak jelas gitu ya, kali hubungan ini akan dibawa sulit hidupnya orang sebelum kamu sebelum ini aja kamu merasa kesulitan, sebelum ini aja kamu merasa menderita dengan dia, ya kali ke depannya kamu juga masih mau diajak kesulitan gitu kan ya. Jadi itu yang membuat dia, mungkin salah satunya juga kenapa di sini belum ada pergerakan atau situasinya ya berbeda seperti ini gitu ya, karena masih ada suatu ketakutan atau kecemasan terhadap sesuatu
gitu. Dan itu belum bisa tertangani sampai sekarang kalau aku lihat di sini. Terus itu juga memang masih dari sudut pandang, tujuan, cita-cita atau harapan kalian masih berbeda. Mungkin di sini mungkin di sini kamu pengennya ada segera ke komitmen kayak gitu ya, ke pernikahan atau apalah gitu ya. Nah, kalau dia mungkin dia memang masih fokusnya tuh pada diri dulu, diri sendiri dulu, terutama dari karir, dari keuangan ya, dari perubahan diri ya, perbaikan diri seperti itu, sehingga ya beda arah tujuannya gitu ya. Jadi makanya di sini juga ya walaupun masih punya gairah yang sama, cinta yang sama, tapi memang tapi tidak pada situasi yang sama seperti itu. Ya, tapi tenang aja, aku lihat di sini ada death ya. Memang ini menandakan hubungan kalian itu penuh dengan masalah, konflik yang memang sudah mendarah daging. Dan konflik inilah atau masalah inilah yang membuat kalian sering sekali hubungannya itu hancur ya. Mungkin hubungan kalian juga sering on off juga. Terus itu ya karena memang ada suatu masalah yang sangat mendasar dan mendarah daging di hubungan ini, dan memang mungkin itu dari awal kalian menjalani hubungan atau ya sudah bertahun-tahun lah ya, masalahnya itu lagi. Jadi sebenarnya ini masalah yang mendasar dan sudah mendarah daging yang membuat akhirnya hubungan kalian itu selalu bercerai-berai seperti ini. Maka dari itu semesta sebelum mengizinkan kalian untuk bersama, maka seseorang yang membuat masalah di hubungan ini tuh harus benar-benar berubah dulu. Nah, kan misalkan dia tuh yang suka selingkuh, suka bohong, suka ya manipulatif, ngecewain kamu kayak gitu ya. Nah, maka dia dulu yang harus berubah secara signifikan, besar-besaran. Walaupun itu menyakitkan, tapi kalau misalkan dia mau kembali bersama kamu, maka dia harus berubah dulu. Semesta tidak akan membiarkan dia untuk datang ke kamu terlebih dahulu kalau misalkan dia belum berubah. Seperti itu ya. Semesta belum akan memberikan dia izin untuk bersama kamu jika memang dia belum ada perubahan. Gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini semesta menginginkan hubungan yang kalian ini memiliki hubungan yang langgeng, yang bahagia gitu ya. Jangan main-main gitu ya. Dan aku lihat juga memang akan menyiksa ya bagi dia, akan membuat dia merasa tersiksa, merasa tersakiti dengan datangnya death ini ya, datangnya suatu dorongan untuk berubah atau memperbaiki diri gitu. Memang akan menyakitkan. Tapi kalau aku lihat di sini memang ini bentuk transisi yang memang benar-benar harus dia lakukan gitu ya. Ini transisi yang memang benar-benar harus dia lakukan agar hubungan kalian tetap ada, agar hubungan kalian bisa saling menghormati, bukan karena sebuah ketakutan yang menjadi bagian dari hubungan ini, tapi justru malah memberikan anggapan yang luar biasa lah dalam hubungan ini. Jadi kalian menjalani hubungan bukan karena ketakutan, tapi kalian menjalani hubungan karena kalian menganggap hubungan ini luar biasa. Ada poin yang membuat kalian merasa, wah, aku gak akan melepaskan kamu gitu. Bukan dari hubungan yang penuh dengan ketakutan sehingga ya hubungannya kayak tersiksa, hubungannya kayak kayak terpaksa, tersiksa dan terpaksa kayak gitu ya. Emang itu jalannya semesta. Memang akan saling menyakitkan, tapi memang caranya agar kalian itu tersadarkan ya, agar dia itu tersadarkan ya dengan cara ya memberikan sesuatu yang menyiksa. Jadi bisa jadi ini bukan hanya sekedar semesta mengizinkan dia untuk berubah, bukan, tapi bisa jadi ini juga poin dari karma yang telah dia lakukan selama ini, entah itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Jadi saat inilah dia mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan. Terus itu juga saat ini tuh dia sedang menunda hubungan dia ke kamu itu karena dia, aku lihat ada rasa kecewa pada diri dia sendiri, terus ada rasa penyesalan pada diri dia sendiri, dan juga penyesalan pada kamu, penyesalan pada sikap dia, tingkah laku dia, dan kemudian aku lihat juga ada rasa malu. Kenapa? Yaitu tadi, karena dia pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, pernah manipulatif, mendominasi, atau apapun yang mengecewakan kamu. Bahkan aku lihat di sini dia itu punya riwayat yang cukup nakal di masa lalunya, pernah membuli atau pernah melakukan ya seks bebas atau apalah. Intinya dia merasa kayak,
gue nggak pantas untuk lo gitu loh. Aku punya riwayat yang cukup kelam gitu. Sedangkan kamu mungkin orang yang lurus-lurus aja hidupnya, nggak mengenal dunia malam atau bagaimana gitu ya. Yang nakal-nakal itu enggak, kamu tuh hidupnya lurus-lurus aja. Sehingga di sini ada rasa bersalah. Kenapa bisa sih aku dipertemukan dengan kamu, sosok yang ya bisa dibilang tuh yang lurus-lurus aja, sedangkan kenapa aku dulu pernah melakukan tindakan yang nakal gitu ya. Jadi kayak apakah iya aku pantas untuk kamu? Tapi aku merasa bersyukur sosok aku yang nakal ini dipertemukan dengan kamu, dicintai oleh kamu gitu loh. Jadi ada dua, sebenarnya sih ada banyak ya, ada banyak pemikiran dia, cuman dua inilah yang membuat dia akhirnya kenapa nggak maju-maju ya, karena ketika pengen maju pemikiran dia tentang yang negatif-negatif itu muncul. Ketika pikiran dia negatif-negatif itu muncul, pemikiran dia yang optimis itu mencuat juga, datang lagi. Jadi kayak pemikiran dia itu antara yang keoptimisan dan kenegatifan itu kayak berpacu gitu loh. Ayo siapa yang mau lebih kuat di sini kayak gitu. Jadi makanya di sini belum ada pergerakan juga. Dan aku lihat di sini memang dia saat ini lagi menyesali tindakan dia merasa malu sama kamu, dia merasa bersalah sama kamu, dia merasa pokoknya kayak nggak sepadan gitu loh dengan kamu. Makanya di situ aku lihat ada balancing. Ya, dikala dia negatif, kamulah orang yang positif gitu. Makanya dia merasa ketika dia jauh sama kamu, bagian dari dirinya itu hilang gitu ya, dia nggak balance gitu ya. Oke. Dan kalau aku lihat memang saat ini juga dia memang lagi fokusnya itu pada karir ya, pada kewajiban pekerjaan dia memang mungkin lagi berat-beratnya, atau mungkin memang juga lagi ada kesulitan secara keuangan gitu ya. Jadi memang fokus dia saat ini tuh belum bisa ke hal-hal yang romantik gitu ya, belum bisa pada hal-hal yang romantis-romantis gitu, belum bisa, karena memang fokus dia yaitu ada suatu kewajiban tentang karir, tentang pekerjaannya atau tentang keuangan yang masih membebani dia. Makanya di sini dia fokusnya untuk itu dulu gitu, agar cepat selesai nih masalah karir, keuangan dia, nah baru nanti dia bisa leluasa fokus pada percintaannya gitu. Oke. Kita lihat apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu. Dia tahu bahwa kalian itu memiliki koneksi jiwa yang begitu kuat. Jadi walaupun kalian berpisah, dia selalu merasakan ada hadirmu di hidup dia. Kayak selalu terkoneksi aja gitu ya. Entah apa yang sedang kamu pikirkan, kayak dia tuh ngerasain gitu kalau kamu itu memikirkan sesuatu. Jadi dia juga ikut kepikiran gitu. Misalkan kamu rindu dia, ya dia juga merasakan bahwa dia rindu kamu. Atau sebaliknya, ketika kamu rindu dia, ketika dia rindu kamu pun bisa merasakannya gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia akhirnya dia tahu bahwa kalian itu punya koneksi jiwa. Jadi kalau orang yang memang sudah menjadi soulmate atau ditakdirkan bersama tuh biasanya gitu ya, mau kalian bisa ditakdirkan bersama ataupun soulmate ya, itu kadang kan gitu, ada koneksi gitu ya. Terus itu jadi sebenarnya dia ini tuh peduli banget sama kamu ya, jujurnya dia ini peduli banget, cuman memang nggak dia tampakkan, nggak dia tunjukkan ke kamu kalau dia ini peduli gitu. Dia kayak bentuk kepedulian dia itu memang memperhatikanmu dari kejauhan gitu ya. Jadi kelihatannya nggak ada pergerakan apapun gitu, padahal sebenarnya dia ini peduli banget sama kamu ya. I wanna make thing right. Oke, dia saat ini tuh ingin memperbaiki keadaannya, dia ingin memperbaiki semuanya, dia ingin membuat semua ini menjadi sesuai dengan alurnya, sesuai dengan jalan yang lurus-lurus aja kayak gitu, yang bener-bener aja, nggak usah mengkol sana mengkol sini gitu ya, nggak usah macem-macem kayak gitu ya. Terutama yang memang masalah-masalah yang memang telah dia buat gitu ya, nah itu ingin dia perbaiki kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga di sini, I want to make you happy, I miss your smile. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ingin membuatmu bahagia dan dia rindu senyummu. Karena mungkin
akhir-akhir ini tuh ya, atau mungkin selama kamu bersama dia, dia sudah jarang melihat senyummu, dia sudah jarang melihat kamu merasa bahagia bersama dia kayak gitu ya. Akhir-akhir ini kamu selalu murung, selalu suntuk, selalu ya nggak bahagia gitu. Jadi dia ingin sekali memperbaiki keadaannya, dia ingin membuatmu bahagia, dia ingin membuatmu tersenyum, dia kangen sama senyum kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu, dia sangat-sangat butuh pengampunanmu, karena kalau aku lihat di sini dia menyesali atas apa yang telah terjadi. Tuh, I wanna kiss you. Ya. Jadi memang di sini dia itu lagi gairah-gairahnya nih sama kamu, lagi pengen banget mencium kamu ya, ingin melampiaskan gairahnya. Ya, ya pokoknya yang masalah dewasa-dewasa itu ya. Dia ingin melakukannya sama kamu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka pembacaan ini ya memang sesuai dengan energi kamu. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.